Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang implementasi data mining untuk analisa tingkat popularitas variasi media sosial di masyarakat sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah data mining. Pembahasan yang pertama ada tentang nama anggota. Nama anggota dari kelompok 6 ini ada saya sendiri, Adinda Camila Sekaraulia dengan NIM 2020-0801-309. Kemudian ada Fadli Ramadan dengan NIM 2020-0801-219. Kemudian ada Muhammad Hardiansyah dengan NIM 2020-0801-071. Dan yang terakhir ada Nofrizal Ferdiansyah Alfaris dengan NIM 2020-0801-132. Pembahasan selanjutnya mengenai pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Adapun pembahasan tentang latar belakang akan dijelaskan oleh saya. Latar belakang dari penelitian ini adalah melihat dari penggunaan media sosial yang tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan masyarakat, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana atau tempat untuk mendapatkan informasi. Adapun informasi-informasi yang dapat memuat berita terkini ataupun berdasarkan dengan kategori yang ingin dicari oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan atau mengimplementasikan data mining di dalamnya dengan tujuan untuk melakukan pengumpulan data secara kolektif dan lebih teratur. Pemanfaatan data ini digunakan untuk menunjang informasi mengenai kebutuhan masyarakat terhadap jenis media sosial tertentu. Namun tidak hanya dengan mengandalkan data, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Data mining sendiri punya konsep sebagai proses ekstraksi informasi penting atau menarik yang berasal dari data dengan ukuran besar. Implementasi data mining dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengelompokkan data menjadi bagian yang lebih kecil dan terstruktur. Dalam penelitian ini memiliki responden yang variatif dan ukuran data yang besar, sehingga perlu dilakukannya pengelompokan dan pengerucutan dari data tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dijelaskan oleh Nofrizal. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang tadi telah disampaikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut, yaitu yang pertama, apa saja aplikasi yang sering atau kerap kali digunakan dalam masyarakat. Yang kedua, apa yang menjadi alasan atau tujuan masyarakat menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, bagaimana penampilan dari aplikasi yang sering atau kerap kali digunakan dalam masyarakat. Lalu tujuan daripada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui jenis aplikasi yang sering atau kerap kali digunakan dalam masyarakat. Lalu selanjutnya mengetahui alasan atau tujuan penggunaan aplikasi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui bentuk atau tampilan dari aplikasi yang digunakan dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sebagai sumber informasi bagi penulis dan pengguna lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hardiansyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada penelitian ini, metode yang diterapkan di dalamnya adalah dengan cara melakukan proses pengumpulan data berdasarkan pendapat. Data yang diperoleh dari proses pengumpulan tersebut didapat dari form yang telah disebarluaskan dalam bentuk media sosial. Penyebarluasan form ini dilakukan gunanya mendapatkan data yang lebih variatif, dikarenakan masyarakat sendiri memiliki pandangan yang berbeda terkait kebutuhan media sosial yang digunakan dalam kehidupan. Berikut merupakan penjelasan terkait kegiatan pengumpulan yang dilakukan. Yang pertama, pembuatan form. Isian dalam form ini memuat nama, usia responden, dan jenis aplikasi yang digunakan. Dalam hal ini dikategorikan menjadi 4 aplikasi yang sering digunakan, serta alasan yang menjadikan aplikasi tersebut digunakan.
Lalu yang kedua adalah penyebarluasan form. Link form bertujuan untuk memberikan variasi responden yang beragam dan tidak hanya terpusat pada kategori tertentu. Selain itu juga sebagai bahan analisa usia dan kategori aplikasi yang lebih beragam. Yang ketiga, proses analisa data. Proses ini bertujuan untuk mengetahui fungsi data yang telah didapat dan juga penggunaan data yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi bagian tertentu. Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk mengkategorikan jenis aplikasi yang digunakan, fungsi dari aplikasi, serta tampilan yang dimiliki oleh aplikasi tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan 4 kategori data. Adapun data-data yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, nama. Digunakan untuk mengetahui siapa responden dari form tersebut. Lalu kedua, digunakan untuk mengetahui usia dari responden form dan juga bertujuan untuk membandingkan penggunaan aplikasi terhadap usia tertentu. Lalu yang ketiga, aplikasi 1, 2, 3, dan 4. Berisikan nama aplikasi yang menjadi skala prioritas atau memiliki jangka waktu yang pun selalu digunakan. Form ini 0 sampai 10 dalam jangka waktu penggunaannya. Dan yang terakhir, alasan penggunaan. Merupakan bentuk alasan penggunaan aplikasi tersebut, seperti misalnya bertujuan untuk membantu komunikasi dan yang lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian ini dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu pembahasan mengenai rentang usia, aplikasi 1, 2, 3, dan 4. Pembahasan mengenai rentang usia responden akan dijelaskan oleh saya. Diketahui bahwa total dari responden sendiri adalah 118 orang dengan kategori rentang usia dimulai dari usia 16 tahun hingga 28 tahun. Adapun penggunaan data usia ini diketahui untuk mengukur penggunaan media sosial berdasarkan kategori usia tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai aplikasi pertama dengan skala penggunaannya. Bisa di next ya. Berikut merupakan tabel aplikasi pertama dan skala penggunaannya. Adapun dari skala penggunaan ini dibedakan menjadi 4 kategori. Untuk nilai 1, 2, 3 menjadi kategori jarang digunakan, 4, 5, 6 merupakan kategori penggunaan menengah, 7, 8, 9 merupakan kategori sering digunakan, dan untuk nilai 10 merupakan kategori untuk aplikasi yang selalu digunakan. Adapun sebelumnya telah diketahui bahwa jumlah responden dari penelitian ini mencapai 118 orang dengan nama-nama aplikasi dalam aplikasi pertama berupa WhatsApp, Twitter, TikTok, Instagram, Line, Chrome, Discord, Play Store, Netflix, Mobile Legends, Grab, dan Tokopedia. Dengan pengguna paling banyak dalam aplikasi pertama ini ialah WhatsApp dengan jumlah pengguna sebanyak 69 orang. Adapun penggunaan aplikasi WhatsApp sendiri memiliki kategori penggunaan menengah sebanyak 1 orang dan skala lainnya dari skala penggunaan sering digunakan hingga selalu digunakan, di mana penggunaan terbanyak dipegang oleh kategori selalu digunakan sebanyak 34 orang. Untuk aplikasi kedua yang banyak digunakan dalam aplikasi pertama yaitu Twitter dengan jumlah pengguna sebanyak 19 orang. Adapun kategori penggunaan berada dalam skala sering digunakan. Kemudian aplikasi ketiga yang memiliki jumlah pengguna tertinggi adalah TikTok dengan jumlah pengguna sebanyak 12 orang dan skala penggunaan berada dalam kategori sering digunakan serta variasi pengguna dari nilai 7, 8, 9 memiliki total masing-masing 4 pengguna. Penjelasan selanjutnya mengenai aplikasi kedua dan skala penggunaannya yang akan dijelaskan oleh Nofrizal. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi kedua yang dipilih oleh para responden. Terbagi juga skala penggunaannya berdasarkan 4 kategori yang dimulai dari 1, 2, 3 itu jarang digunakan, 4, 5, 6 itu menengah, lalu 7, 8, 9 juga sering digunakan, dan 10 itu selalu digunakan. Dalam pilihan aplikasi kedua ini terdapat beberapa aplikasi yang dipilih juga oleh 118 responden. Dengan aplikasi yang paling banyak dipilih itu dengan aplikasi Instagram yang dipilih oleh 49 orang.
di dalam aplikasi Instagram ini juga terbagi daripada beberapa kategori yang dimulai dari jarang digunakan itu dipilih oleh 2 orang, lalu selanjutnya ada juga yang menengah, sering digunakan, lalu selalu digunakan dengan data yang tersebar di masing-masing angkanya. Lalu selanjutnya di aplikasi kedua terdapat juga WhatsApp yang dipilih oleh 18 orang. Di dalam aplikasi WhatsApp ini juga tersebar pilihan daripada orang yang memilih kategorinya, dimulai dari menengah, lalu juga ada yang sering dan selalu digunakan. Yang ketiga itu ada juga aplikasi Twitter dengan pilihan 15 orang. Di dalam Twitter ini juga terbagi kategorinya dimulai dari menengah yang dipilih oleh 4 orang, lalu selanjutnya selalu digunakan dan sering digunakan. Kemudian juga di bawahnya ada beberapa aplikasi yang dipilih dimulai dari TikTok, YouTube, Line, Wattpad, Chrome, Google Meet, Google Classroom, Gmail, Microsoft Office, PUBG, Mobile, UMA, Dana, Zoom, Nimo TV, Facebook, Webtoon, dan Kamera. Dengan beberapa aplikasi ini dipilih mayoritas oleh 1 responden masing-masingnya. Pembahasan selanjutnya mengenai aplikasi ketiga dan juga skala penggunaannya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hardiansyah. Padanya dipersilakan. Baik. Jadi di tabel aplikasi 3 dan skala penggunaan ini berisi dengan totalan responden itu 118. Dengan skala penggunaannya dibagi menjadi 4 kategori, yaitu dari 1, 2, 3 yaitu jarang digunakan, 4, 5, 6 kategorikan sebagai menang, 7, 8, 9 kategorikan sebagai selalu digunakan, dan yang terakhir skala 10 dikategorikan sebagai selalu digunakan. Ada 3 aplikasi yang menjadi pilihan terbanyak dari beberapa responden. Itu ada Instagram dengan jumlah 25 responden dan dengan skala pengguna itu dari jarang digunakan sampai sering digunakan. Lalu yang kedua diduduki oleh TikTok dengan jumlah responden 15 orang. Dengan skala penggunaannya dari kategorikan dari sampai dengan selalu digunakan. Dan yang terakhir disusul oleh WhatsApp dengan responden 14. Skala penggunaan itu dari kategori menengah sampai selalu digunakan. Dan beberapa aplikasinya seperti YouTube, Line, Twitter, Shopee, Telegram, Legend, Canva, Spotify, Chrome, Google, Note, Facebook, Flow, Hago, Skype, Gallery, Zoom, Games, Netflix, Webtoon, JD.id, Reso, OVO, dan M-Banking. Dengan masing-masing respondennya itu memiliki skala yang berbeda-beda. Pembahasan selanjutnya mengenai aplikasi keempat dan skala penggunaannya akan dijelaskan oleh saya. Dalam kategori aplikasi keempat ini memiliki jumlah responden yang berbeda dengan 3 aplikasi sebelumnya dikarenakan dalam form yang kami sebarluaskan, aplikasi keempat ini berada dalam kategori tidak wajib diisi, sehingga banyak dari responden yang memilih untuk tidak mengisi aplikasi dan menyebabkan total responden dari aplikasi keempat ini berbeda dengan 3 aplikasi sebelumnya. Adapun sama seperti aplikasi sebelumnya, dalam kategori skala penggunaan untuk nilai 1, 2, 3 berada dalam kategori jarang digunakan, 4, 5, 6 berada dalam kategori penggunaan skala menengah, 7, 8, 9 berada dalam kategori sering digunakan, dan untuk nilai 10 berada dalam kategori selalu digunakan. Nama-nama aplikasi yang ada dalam aplikasi 4 ini berupa TikTok, Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp, Twitter, Line, Spotify, Facebook, Google, Game, Google Meet, Shopee,
Vrep, Hello BCA, Kamera, Netflix, Genshin, Tokped, Mobile Legends, Viva Mobile, Pinterest, dan WPS. Dengan 3 aplikasi yang memiliki jumlah pengguna tertinggi yaitu TikTok, Instagram, dan YouTube. Adapun TikTok dan Instagram masing-masing memiliki jumlah pengguna sebanyak 13 orang dengan skala penggunaan dari pengguna tersebut berada dalam kategori penggunaan menengah hingga sering digunakan. Kemudian yang ketiga ada YouTube dengan jumlah pengguna yaitu 12 orang dan berada dalam kategori penggunaan sering digunakan, penggunaan menengah hingga sering digunakan. Pembahasan selanjutnya mengenai alasan penggunaan yang akan dijelaskan oleh Nofrizal. Padanya dipersilakan. Ya, kemudian untuk alasan penggunaan daripada setiap aplikasi yang diisi oleh para responden tersebut juga kami kumpulkan dan kami buat kesimpulan dan dikategorikan juga menjadi 6. Yaitu dimulai dari yang pertama, aplikasi tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi. Alasan ini dipilih oleh 36 orang. Kemudian yang kedua itu sebagai sarana informasi yang dipilih oleh 29 orang. Yang ketiga sarana hiburan yang dipilih oleh 26 orang. Yang keempat sarana kebutuhan yang dipilih oleh 17 orang. Lalu selanjutnya sarana pekerjaan yang dipilih oleh 7 orang dan sebagai sarana pendidikan yang dipilih oleh 3 orang dengan total 118 responden. Dari penelitian ini kami simpulkan bahwa data yang kami dapat telah memuat hal-hal yang berkecimpungan dalam penelitian berupa nama, kemudian ada usia, dan aplikasi-aplikasi yang disebutkan sebelumnya. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu penelitian-penelitian lainnya yang akan dilakukan berdasarkan kategori sosial media maupun variasi sosial media yang digunakan. Kurang lebihnya presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.